Riwayat hidup Plato. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis philosophical dialog dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsih yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Idealisme Plato. Plato mendasarkan pada keyakinan metafisik bahwa ada eksistensi dari yang ada atau ide yang tidak berubah, tetap dan bersifat umum universal. Maka realitas ini bukannya menjadi, melainkan yang ada atau ide. Dari sesuatu yang ada tadi, kemudian lahirlah aliran filsafat yang disebut Plato sebagai paham idealisme. Idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh, atau jiwa dari hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Aliran ini berpendapat bahwa kenyataan yang sesungguhnya bersifat spiritual atau ideasional dan beranggapan bahwa pengetahuan yang didapat melalui panca indera belum mencapai kebenarannya. Kebenaran yang secara tetap sebenarnya, secara tidak disadari, telah hadir dalam pikiran mereka. Oleh karenanya, aliran ini disebut aliran idealisme karena pengetahuan semata-mata hanya bersumber dari akal budi manusia. Konsep keabadian menurut Plato. Plato merupakan tokoh filosof Yunani yang ahli tentang manusia dan mempunyai daya analisa dan spekulatif. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak sekali orang yang tidak memahami makna dan arti kata manusia. Ketika Yunani menyembah para dewa, namun dalam kehidupan atau agama, itu hanyalah suatu kehidupan yang naf, karena acuh terhadap perilaku etis. Dari situ, Plato mulai mengecam, karena hakikat tujuan hidup adalah kebahagiaan, namun bukanlah pemuasan nafsu semata. Harus melihat dunia, yaitu indrawi dan ide. Namun bagi Plato sendiri, yang hakiki adalah dunia ide, dan sedangkan indrawi hanyalah bayangan. Manusia dan negara menurut Plato. Dasar manusia menurut Plato adalah jiwa dan raga. Menurut Plato, manusia adalah makhluk ganda. Manusia memiliki tubuh yang berubah, yang tidak terpisahkan dengan dunia indera, dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain di dunia ini. Semua yang manusia inderakan didasarkan pada tubuh, dan karenanya tidak dapat dipercaya. Namun, manusia memiliki jiwa yang abadi, dan jiwa inilah dunianya akal, dan karena tidak bersifat fisik, jiwa dapat menyelidiki dunia ide. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulainya jiwa bersatu dengan raga. Jiwa telah berada lebih dulu sebelum jatuh ke dunia dan disatukan dengan badan. Maka bagi Plato, yang disebut manusia atau pribadi adalah jiwa sendiri, sedangkan badan oleh Plato dianggap sebagai alat yang berguna sewaktu masih hidup di dunia ini. Tetapi badan itu, di samping berguna, sekaligus juga memberati usaha jiwa untuk mencapai kesempurnaan, yaitu kembali kepada dunia ide. Jiwa menurut Plato sudah berada sebelum bersatu dengan badan. Persatuan jiwa dengan badan merupakan hukuman karena kegagalan jiwa untuk memusatkan perhatiannya kepada dunia ide. Jadi, manusia mempunyai praeksistensi, yaitu sudah berada sebelum dipersatukan dengan badan dan jatuh ke dunia ini. Manusia mempunyai pengetahuan dua macam. Yang pertama, tentang dunia pengamatan, dan yang kedua, sedikit tentang mengenai dunia ide. Itu semuanya membuktikan bahwa manusia termasuk dalam dua macam dunia tersebut.
Bagi Plato, tujuan hidup manusia ialah kehidupan yang senang dan bahagia. Manusia harus mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidupnya sendiri. Negara menurut Plato. Secara leksikal, negara mengandung dua arti. Yang pertama, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, kelompok sosial yang memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital. Suatu negara paling sedikit harus mempunyai 3 unsur utama, yaitu pertama, wilayah, yang kedua penduduk, dan yang ketiga pemerintah. Dari ketiga unsur tersebut terlihat bahwa pemerintah merupakan unsur terpenting dari suatu negara. Alasannya, sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah, belum tentu dapat diwujudkan suatu negara jika terdapat segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun hidup bersama itu. Bentuk-bentuk negara antara lain, yang pertama, aristokrasi. Yang kedua, ada demokrasi. Yang ketiga, ada oligarki. Yang keempat, ada demokrasi. Yang terakhir, ada tirani. Teori manusia gua menurut Plato. Plato adalah seorang pemikir hebat dan sekaligus murid pemikir besar bernama Socrates, yang mana telah dijelaskan oleh kelompok 1 sebelumnya. Kita tidak akan mengetahui apa dan siapa Socrates itu jika tidak ada Plato, karena Plato lah yang menulis atau membukukan pemikiran Socrates. Plato berusaha seoptimal mungkin untuk mensosialisasikan ide gagasannya dan juga gagasan gurunya, yaitu Socrates, dengan mendirikan kumpulan diskusi atau biasa disebut dengan akademi yang diberi nama Akademi Filsafat Plato. Dari aktivitas di akademi inilah berkembang berbagai wacana dan teori. Salah satunya adalah teori atau konsep mitos gua, atau biasa disebut dengan Myth of the Cave. Dalam teori ini diulas secara panjang dan lebar tentang berbagai resiko dan konsekuensi seseorang jika tidak memiliki banyak ilmu pengetahuan atau wawasan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan dan berwawasan sempit tidak akan mampu memahami secara baik dan tepat atas berbagai realitas yang ada dalam kehidupannya. Orang yang berwawasan pengetahuan sempit oleh Plato diibaratkan seperti orang yang baru keluar dari dalam gua. Pandangannya silau, tidak jelas, kabur, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang baik, mana yang buruk, dan tidak bisa membedakan mana yang lurus dan mana yang bengkok. Pandangan atau penglihatan orang yang baru keluar dari mulut gua terasa kabur, remang-remang, sehingga tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, orang yang berwawasan sempit tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam teori gua ini, ialah inti dari buku The Republic yang memuat doktrin umum mengenai ontologi atau metafisika, epistemologi, dan filsafat politik. Penggambaran teori manusia gua ini diawali dengan penyanderaan manusia. Tawanan yang disandera dalam gua merupakan pengalaman yang menggambarkan kondisi manusia yang tidak terdidik. Plato tidak menjelaskan secara detail kenapa mereka bisa disandera. Selain itu, Plato juga berbicara mengenai para tawanan yang tinggal di dalam gua, di mana pandangan mereka hanya tertuju pada dinding gua karena terikat oleh rantai. Dikutip dari buku The Republic, para tawanan bisa saja keluar dari dalam gua, karena gua tersebut memiliki pintu keluar yang sangat lebar. Namun jalan untuk menuju pintu gua tersebut menanjak dan sangat curam. Bukan hanya itu saja, di dalam gua hanya diterangi oleh cahaya api unggun saja. Gua tersebut memiliki semacam tembok kecil dan tinggi pada lantai dasarnya. Tembok itu memisahkan antara para tawanan dan aktivitas keluar masuk para budak yang membawa benda di balik tembok tersebut. Bagi para tawanan, bayangan pada dinding gua dianggap sebagai realitas yang sebenarnya. Wajarlah bila mereka menganggapnya begitu. Itu disebabkan karena sepanjang hidup mereka hanya melihat pemantulan bayangan. Pada dinding gua, suara aktivitas budak pun yang keluar masuk gua juga dianggap sebagai suara bayangan pada dinding gua yang mereka lihat. Singkat cerita, dalam buku The Republic, para tawanan terlepas dari rantai yang mengikatnya secara kebetulan. Kemudian mereka berjalan dan naik menuju pintu gua dengan paksaan. Selanjutnya para tawanan yang bebas dipaksa dengan kekerasan. Dan saat para tawanan bebas dari gua, mereka merasakan sakit pada mata dan lehernya.
akibat melihat cahaya api unggun dan bayangan asal benda yang ada pada dinding gua sewaktu terbelenggu oleh rantai yang mengikatnya di dalam gua. Penjelasan ilustrasi. Bayang-bayang atau bayangan bisa saja diinterpretasikan sebagai kekaguman seseorang melihat sesuatu yang hebat, padahal belum tentu sesuatu itu hebat. Paksaan di atas juga menunjukkan arti usaha seseorang untuk keluar dari zona nyaman, entah itu dengan tempaan yang ketat maupun sejenisnya dengan itu. Adapun kekerasan mengandung interpretasi, ketidaknyamanan yang dialami seseorang saat mencoba meninggalkan cara berpikir lama ke cara berpikir baru demi menemukan visi realitas yang baru. Kekerasan di sini juga merupakan suatu tantangan dari orang-orang sekitar yang menentang pemikiran kritis ataupun visi realitas baru dari seseorang akibat pendidikan yang baik. Naiknya para tawanan untuk keluar dari gua nantinya akan diakhiri dengan penglihatan terhadap matahari sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada di luar gua. Saat para tawanan keluar dari gua untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak bisa melihat benda-benda di luar gua. Jadi untuk sementara waktu, mereka hanya bisa melihat bayangan pada permukaan air. Setelah dirasa mampu, mereka baru bisa melihat eloknya benda berkat cahaya matahari. Dari aspek ontologi, dapat dipahami bahwa masih banyak manusia atau orang yang hanya melihat luarnya saja, padahal luar itu yang nyatanya belum masuk dalam realitas.